Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Ginting SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2025. Di program saat ini pendidikan guru sekolah menengah pertama. Nomor peserta saya 24240117790. Pada video saat ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 8 dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Video ini saya ambil pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Kepada Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kabar kalian sehat semuanya? Sehat, Bu. Jangan lemas lah. Oke, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baiklah, ketua kelas siapkan. Semua berdiri. Pada guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Fatir, ayo ke depan. Pimpin kawan kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri semuanya, Nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Gimana? Datang semuanya, Nak? Enggak, Bu. Berapa orang nggak datang? Satu. Baiklah, bisa dulu absennya dulu ya. Adi Mukti, Ana Alta Munisa, Al-Fakir, Reji. Sebelum kita masuk ke judul baru, Ibu mau kita speaking dulu ya. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah surahnya, yang membacanya dapat pahala. Oke, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang toleransi. Namun sebelum kita membahas judul pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengulang kembali ke pelajaran sebelum, yaitu tentang yakini Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat?
Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Iya, siapa lagi yang masih ingat? Ayo nak. Gak ada lagi? Boleh. Sekarang ibu mau nanya pengertian Rasul. Ibu, Iya. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk sampaikan Allah. Untuk orang atau kepada umatnya. Baik. Jadi yang dikatakan Nabi yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu atau Allah memberi wahyu kepada seorang laki-laki untuk dirinya sendiri. Kalau Rasulullah yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan amalnya pada umatnya. Baik. Sekarang ibu mau nanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya. Kewajiban menyampaikan wahyu. Iya, perbedaannya kewajiban menyampaikan wahyu. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk umat, ya, untuk umatnya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Baik, tujuan untuk kita mempelajari materi ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang damai, yang rukun, ya kan? Kemudian apa lagi? Harmonis. Kemudian untuk mengurangi konflik. Itu tujuannya. Jadi kalau kita belajar ada tujuannya, ya. Manfaatnya apa aja? Ayo Bu, Ya. menjaga perpecahan dan konflik. Iya, siapa lagi bisa? Manfaat toleransi menjaga keberagaman, kebersamaan, ya kan? Oke, ini dia pengertian toleransi. Ayo sama-sama kita bacanya. Nampak nak? Baik. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Ya. Sama-sama kalian bersuara. Ayo baca nak. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab samahan yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Salah satu contoh penggunaan kata samahan dalam bentuk kata sifat al-samha terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini ibu baca dulu, baru kan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas. Qala. Qila li Rasulillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Ayyul adyan. Ahabbu. Ilallah. Qala. Al-Hanifiyah. Samhatu. Rawahul Ahmad. Artinya agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi memperkenankan. Ya, dalam hadis saja sudah ada bahwasanya toleransi itu perlu. Kita udah disuruh supaya bersikap toleransi. Kemudian yang digambarkan di sini yaitu agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus, lagi memperkenankan. Berarti kalau namanya memperkenankan, memperbolehkan, gitu kan artinya ya? Nah, memperbolehkan. Kemudian
Kita lanjut. Coba perhatikan gambar yang ada. Contoh yang pertama, apa yang ada dalam pikiran kalian ini? Agama yang berbeda-beda. Di negara kita, Indonesia Raya, ya, agama kita yang diakui ada berapa? 6. Agama apa aja, Nak? Jadi kalau seandainya kita nggak punya sikap toleransi, kita nggak akan bisa duduk sama-sama. Ini yang beragama, maksudnya yang beda-beda agama, ya. Kalau kita nggak punya sikap toleransi, kita nggak akan bisa duduk sama-sama. Mau berdiri sama pun rasanya kita saling mengejek. Ya, ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, apa yang bisa kalian artikan dari gambar ini? Ada yang pakai jilbab, ada yang perbedaan. Biasanya kita jumpai yang seperti ini di mana, Nak? Di sekolah umum. Contoh, bentar lagi kan bakalan kuliah. Iya kan? Kuliah nanti nggak selamanya kita pakai jilbab. Kalau kuliah kita di tempat yang umum. Tapi kalau kuliah kita di tempat yang agama semuanya, ya otomatis kita pakai jilbab. Contoh kalau nanti di tempat yang umum, yang Kristen pun ada di situ, agama lain pun ada di situ, kita bakalan jumpa kawan-kawan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak saling mengejek di sini. Kau kepala kau botak, kau baju kau seperti ini, rambut kau begini. Nggak ada kita mengejek. Kalau kita punya sikap toleransi. Kemudian yang ini, apa yang bisa kalian perbedaan ras, warna kulit. Kalaulah seandainya kita nggak ada toleransi, kalau kita saling pegangan seperti ini, kita nggak mau pegangan sama, kalau kulit kita hitam, orang yang kulitnya sawo matang, yang putih, tapi nggak mau dia sama kita, kulit kita hitam. Kotor kali kulitmu, gitu kan? Tapi di sini enggak. Dia merasa kita butuh orang lain. Kalau kita bersatu, otomatis kita kuat, iya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian ini yang gambar yang keempat, apa ini, Nak? Apa ini? Pemuka agama. Jadi di situ ada ustadznya, bukan lagi ustadz dibilang, udah haji dia, ada pastor dia, ya kan? Dia masing-masing. Dikarenakan ada sikap toleransi, walaupun kita berbeda-beda kitab kita, agama kita tetap bisa rukun sama. Kemudian ini mengembangkan toleransi antar intern umat beragama. Ayo baca lagi, Nak, yuk. Pendidikan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Ajaran tentang kebebasan beragama ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 156 sebagai berikut. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana Qad tabayyana rusdu rusdu min ghairi
ghayyi faman yakfur bitaguti wa yu'minu billahi faqad istamsak bil urwati wusqa la anfisama laha wallahu sami'un alim. Ayo artinya nak. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya jelas terdapat dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini mengartikan bahwasannya kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, ya. La ikraha fid din, itu aja. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa nggak ada paksaan? Ini ada sebab akibat dia. Kenapa turun ayat tadi? Dikarenakan ini ayat tersebut turun berkaitan dengan riwayat seorang sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf yang bernama Husain. Ia memiliki 2 anak yang masih beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri sudah memeluk agama Islam. Husain bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia harus memaksa 2 anaknya itu agar masuk Islam? Kemudian turunlah surah Al-Baqarah tadi, ayat yang tadi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Kebebasan beragama adalah kehendak Allah. Karena jika seandainya Allah berkehendak agar semua orang beriman kepadanya, maka semuanya akan beriman. Namun hal ini tidak dikehendaki, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan. Berarti kebebasan itu adalah ujian, ya. Kebebasan adalah untuk memberikan ujian kepada manusia. Allah memberikan manusia potensi akal. Allah menguji apakah manusia menggunakan akal pikirannya sehingga beriman kepada Allah ataukah tidak. Jadi kita dikasih kebebasan bukan berarti kita untuk senang-senang aja. Kita disuruh berpikir. Kamu boleh memilih yang mana agamamu, yang mana kau rasa betul, yang mana kau anggap benar. Oke, kita lanjut ya nak. Oke, prinsip kebebasan beragama. Sebelum ke prinsip kebebasan beragama, ada yang bertanya nak? Ada yang bertanya? Ada. Kalau nggak ada, ibu nanya balik boleh? Ya. Apa manfaat toleransi? Siapa tadi? Ya. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Ya, meningkatkan kerjasama, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Contohnya apa? Oke, lanjut. Keragaman umat Islam dan toleran intern umat beragama. Keragaman umat Islam. Di dalam umat Islam dia satu kelompok aja. Contoh, kita sesama Islam. Kalau kita enggak ada saling toleransi, kita enggak akan akur ini. Dalam kelas ini aja udah berapa suku kita? Iya kan?
ada Melayu, ada Jawa, ada apa lagi nak? Ada Batak, iya kan? Kalau seandainya kita nggak ada saling toleran antara bahasa saja, kita bisa beda-beda. Apa kata yang orang Batak, suku Batak, pengertian sama kita beda, ya kan? Jadi kalau kita saling toleransi, walaupun apa yang dikatakan suku lain, kita saling menghargai. Itu dia. Itu yang sesama Muslim. Bukan berarti yang Islam itu sukunya satu, iya kan? Kita bermacam-macam suku kita, tapi agama kita satu. Itu harus kita saling toleransi, toleran. Kita harus ngerti kayak mana kebiasaan kawan kita, kayak mana kebiasaan suku ini, bahasanya seperti apa. Nggak boleh kita mengejek. Oke, sampai di sini ada yang belum paham nak? Tanya. Nggak ada. Oke, sekarang kerjakan ya. Ini udah siap? Kalian udah siap? Ini udah siap Nisa? Siap. Oke, maju. Kelompok satu dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Toleransi dalam pandangan Islam Adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan agama, suku, budaya maupun pendapat. ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap toleransi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dua contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di sekolah. Mendengarkan pendapat teman tanpa menyela. Mendukung teman yang baru bergabung di sekolah. Umat Islam tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Karena kita harus saling menghargai antar umat beragama. Akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi, Akan terjadi perpecahan dan konflik. ada yang bertanya nak? Apa itu? Bacalah surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Sebutkan makna dari surah Al-Hujurat ayat 13 dan sebutkan apa saja manfaat toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengerti. Manfaat toleransi adalah untuk menjaga kerukunan antar umat manusia. Betul? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mau cerita lagi. Ayo kelompok 2, Tara, Majina. Siapa kawannya? Ayo. Enggak semuanya kawan aja. Ayo.
Demikian hasil diskusi kami. 1. Apa arti toleransi dalam pandangan Islam? Menghargai perbedaan. Tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap toleransi. Apa akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi? Maka masyarakat saling berpecah belah, saling tidak mau bersama. Iya. Terus sampai di sini. Itu dari yang ditanyakan. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apa arti toleransi dalam pandangan Islam? Saling menghargai dan tidak menghina agama lain. 2, tuliskan satu ayat Al-Quran menjelaskan pentingnya sikap toleransi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahu. 3, sebutkan 2 contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di sekolah. Ada kelompok walau berbeda agama dan berteman dengan siapa saja. La ikraha fiddin. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari materi kita hari ini, apa yang bisa kalian tangkap, yang kalian simpulkan? Ayo, kita harus punya sikap toleransi. Kapan kita laksanakan, kita lakukan? Di mana? Di mana saja, ya. Toleransi itu perlu. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Perjumpaan kita dalam materi pelajaran hari ini. Ibu sudahi, ditutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.